Bangun, bangun, sahur, sahur. Ayo Dedek, sahur. Bangun. Ayo bangun. Mama, Dede udah bangun. Terima kasih, alhamdulillah. Sahur, sahur, sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Ayah, bunda, kakak dan adik, sahabat magnet rezeki, berharap selalu dan berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, keikhlasan, kesabaran, kesenangan di dalam melaksanakan ibadah puasa kita di tahun ini. Dan selalu berdoa untuk ayah, bunda, sahabat magnet rezeki dimanapun berada, semoga senantiasa ibadah-ibadah puasa kita, ibadah sahur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sungguh bahagia sekali. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah jumpakan kita kembali di majelis sabar sahur bareng magnet rezeki. Ini majelis program yang luar biasa. Terus kami menyapa, terus kami mendampingi ayah, bunda dimanapun berada untuk selalu berada di majelis ilmu, sehingga meskipun melalui media offline semisal ini, kita akan tetap mendapatkan fadilah-fadilah menuntut ilmu. Terlebih kita menuntut ilmu dalam suasana yang berbeda tentunya. Biasanya di majelis kita tegang ya. Sekarang ini kita nuntut ilmu di rumah sambil masak ya, sambil bangunin anak, sambil bercengkrama, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kebahagiaan yang Allah berikan pada kita di dunia Allah akan terus hingga akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat magnet rezeki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pagi hari ini tentang hamba yang dirindukan surga. Subhanallah, ini tema yang luar biasa. Ya, kita baru dengar saja rasa-rasanya penasaran gitu. Siapa ini orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita tahu selama ini tuh kita yang pengen banget masuk surga gitu. Kayaknya kita yang ingin masuk surga, kayaknya kita yang berusaha untuk menjadi ahli surga, atau kita yang berupaya mujahadah gitu untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada beberapa orang, ya, ada hamba yang ternyata dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga yang kangen pengen dimasukin nama beberapa orang ini. Siapa saja mereka? Coba kita satu persatu kita akan bahas. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan kepada 4 orang. Ada 4 orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama, talil Quran. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Orang yang selalu bersama Al-Quran. Orang yang selalu mengisi waktu luangnya, senggangnya bersama Al-Quran. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Jika ada waktu kosong, dia selalu membersamainya dengan Al-Quran. Meskipun dia terbata-bata, tertatih-tatih, tidak lancar baca Al-Qurannya, tapi ternyata orang yang berjuang, berusaha, istiqomah membaca Al-Quran, maka dia adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa.
ya, mengingat kisahnya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau itu ya di dalam satu hari di luar Ramadan sehari khatam Quran. Satu hari satu kali khatam. Satu hari satu kali khatam. Itu Imam Syafi'i dalam riwayatnya. Di bulan Ramadan bisa 2 kali khatam. Satu hari. Ya, itu luar biasa mereka ibadahnya. Jadi betul-betul puasanya mereka tuh diisi dengan tilawah Al-Quran, Al-Quran. Dan ini memang yang menjadi adat kebiasaan para guru-guru kami yang berada di negeri Aulia, di Tarim Hadramut sana. Ya, mereka itu antara waktu duha sampai menjelang subuh, mereka itu sudah pada ke masjid. Ya, apa yang mereka lakukan? Baca Quran. Baca Quran. Nanti habis sholat duhur berjamaah, ada pengajian tausiah salah satu tokoh ulama besar di sana. Saat itu masih ada Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau menyampaikan pelajaran biasanya tentang sirah, tentang sejarah atau tentang fikih. Setelah itu Al-Quran lagi sampai asar. Nanti asar sholat lagi. Begitulah mereka. Ya, betul-betul menghidupkan puasanya itu dengan Al-Quran. Sehingga pantas kalau dalam satu hari mereka betul-betul bisa menghatamkan 30 juz ya Al-Quran. Satu hari satu kali hatam. Nah, Ramadan ini ayah bunda memberikan kita banyak sekali peluang. Banyak sekali waktu. Ya, biasanya ini orang-orang di bulan suci Ramadan yang biasa di luar Ramadan, dia itu lebih banyak waktu di luar. Biasanya di bulan Ramadan tuh mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Karena dia pikir ngapain keluar. Ya panas, bikin haus, bikin baca apa rusak pandangan dan sebagainya. Lalu dia di rumah. Apa yang harus dilakukan di rumah? Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya, kalau kita ingin dirindukan oleh surganya Allah. Dan ingat, ya, baca Al-Quran ini tidak hanya di bulan suci Ramadan. Gitu. Jadi tidak hanya bulan suci Ramadan, sampai akhir hayat kita. Ya, sampai akhir hayat kita. Ya, kenapa kita bahas di bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan ini banyak sekali waktu kosong buat kita semuanya. Ya, kantor yang biasanya mungkin keluar pulang jam 5, Ramadan bisa jam 4, yang awalnya berangkat jam 7, sekarang bisa jam 8 dan sebagainya. Jadi jangan sampai ibadah kita membaca Al-Quran hanya bulan suci Ramadan. Allah menginginkan ya dari kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepastian, keyakinan, yaitu apa? Al-maut, kematian. Jadi yang diinginkan oleh Allah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Jadi kalau ingin dirindukan oleh surganya, dirindukan oleh surga, jadilah orang-orang yang senang membaca Al-Quran sampai datang kematian kita. Gitu. Yang kedua, hafidhul lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya. Ya, bisa menjaga lisannya, tidak menghardik, tidak memfitnah, tidak menghibah, tidak memarahi, tidak mencaci, tidak meremehkan. Jaga lisannya. Ya, jangan sampai lisan ini melukai hati orang. Ini terkadang bahaya lisan. Kadang kita ngomongnya nggak sengaja, niatnya bercanda. Tapi berapa sering satu kalimat melukai hati saudara kita. Dan kita tidak sadarkan itu. Masya Allah. Ya. Lihat bagaimana orang-orang dahulu ya, untuk menjaga perasaan orang. Jangan sampai melukai perasaan orang gitu. Mereka betul-betul menjaga. Ya, mereka tidak menghardik. Ya, suatu hari ada Ibrahim bin Adham, seorang wali min auliyaillah, kekasih Allah, ahli ibadah. Ibrahim bin Adham, tokoh sufi. Ya, beliau suatu hari didatangi oleh seorang Yahudi. Yahudi ini bawa anjing. Ya, bawa anjing. Dia dengan ringannya berkata kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, mana lebih mulia, jenggotmu apa ekor anjingku ini?" Luar biasa ini ayah dan bunda nih. Ini kalau kira-kira nih kita yang digituin,
Ya, kita ini yang punya jenggot, tiba-tiba datang tetangga kita orang kafir, orang Yahudi, non Muslim, tiba-tiba ada bawa anjing, Pak, katanya. Kira-kira nih mana lebih mulia, jenggot ente apa bulu ekor anjing ana nih katanya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Untuk orang kalau nggak digebugin ya, nah, kalau nggak kita caci, kalau nggak kita marah, lihat Ibrahim bin Adham tidak. Saat ada seorang Yahudi datang kepada Ibrahim bin Adham, dia mengatakan, wahai Ibrahim, mana lebih mulia jenggotmu apa ekor anjingku? Apa jawabnya Ibrahim? Dia tidak mau menyakiti, melukai hatinya orang Yahudi. Bisa saja dia non Muslim. Semisal kita, kelas-kelas kita ini bisa aja marahin dia. Tapi dia enggak. Dia katakan apa? Kalau seandainya jenggot ini bisa sampai masuk ke dalam surga, maka jenggotku lebih mulia dari ekor anjingmu. Tapi kalau seandainya jenggot ini membawa aku masuk ke dalam neraka, maka sungguh ekor anjingmu lebih mulia dari jenggotku. Subhanallah. Apa yang terjadi setelah itu? Yahudi itu aslama, masuk Islam. Kenapa? Karena sifat akhlak budi pekertinya Ibrahim bin Adham. Sampai segitu, dia tidak mau menyakiti. Bisa saja dia mencaci. Kamu dasar ya Yahudi, tidak punya otak, tidak punya perasaan. Kamu samakan jenggot saya dengan bulu ekor anjingmu. Ya, maka jaga lisan. Lihat mereka. Ya, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun demikian. Pernah suatu hari Imam Abu Hanifah ini ceritanya mau menagih hutang. Ya, yang dihutang ini Yahudi juga. Yang punya hutang Yahudi. Pergi Imam Abu Hanifah, ya, ingin menagih hutang sampai di depan pintu rumahnya, sampai di depan rumahnya si Yahudi ini, subhanallah, itu sendalnya dia kena najis, kena kotoran. Dikibas-kibasin lah sendal itu hingga kotorannya itu nempel di dinding orang Yahudi yang punya hutang kepada Abu Hanifah. Tahayyarul imam. Imam ini bingung. Ya Allah, ada aja. Ini kalau najis ini saya kerok dari temboknya orang Yahudi ini, maka catnya tembok ini akan terbawa. Ya, maka aku dosa merusak rumah orang. Tapi kalau aku diamkan najis itu menempel di tembok orang Yahudi itu, betapa orang itu pasti akan marah, pasti akan mengedumel, pasti akan emosi dan dia akan katakan siapa ini yang kurang ajar dan sebagainya. Lihat, Imam Abu Hanifah menjaga perasaan orang Yahudi. Ya, dia tidak mau itu melukai hati orang Yahudi dengan lisannya, dengan perbuatannya. Ya, berbeda dengan kita. Ya, kalau nggak ada orang kita berani buang sampah. Buang sampah situ aja nggak ada orangnya lagi pergi pulang kampung, buang situ aja. Itu tipe-tipe kita nih. Ya, padahal kalau orang itu tahu dia sakit hati, dosa kita. Dosa kita. Ya, jadi untuk mungkin dibikin tulisan sama aja. Nah, jadi hati-hati dengan lisan, hafidhul lisan. Orang yang hidupnya selama hidupnya dia pandai menjaga lisannya, maka orang ini orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerewet. Ya, jangan cepat emosi. Jangan suka terpancing, bahkan jangan suka berdebat. Allah tidak suka itu. Ya, termasuk juga yang bisa orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, selain tadi talil Quran, kemudian hafidhul lisan, yang ketiga adalah mut'imut ta'am. Orang yang senang neraktir temennya gitu. Orang yang suka neraktir temen, ngasih makan orang gitu. Nah, ini orang-orang yang dirindukan oleh surga. Sengaja kami sampaikan di bulan suci Ramadan karena bisa jadi bulan Ramadan ini titik awal perubahan ibadah kita, niat kita, mengisi sisa umur kita. Karena biasanya bulan Ramadan tuh orang-orang pada dermawan. Yang tadinya pelit, Ramadan dermawan gitu. Tumben-tumben gitu biasanya. Ya, yang Quran yang nggak pernah dibaca bulan Ramadan tuh biasa dikebet-kebet tuh.
Dikebet-kebet, dibaca-baca Al-Qur'annya. Ya. Dan seringkali kita jumpai gitu. Di bulan Ramadan orang pada diem, teman-teman kantor pada diem gitu. Padahal diemnya bukan karena nggak mau ngomong gitu, mulutnya bau gitu mungkin ya, mulutnya bau dan sebagainya gitu. Nah, sehingga di bulan Ramadan biasanya banyak orang yang berusaha untuk menjaga puasanya. Begitupun mut'imut ta'am, memberi makan orang fakir. Ya, ini biasanya juga banyak dilakukan orang-orang di bulan suci Ramadan, walaupun di luar Ramadan pun banyak yang melakukan, tapi lebih banyak lagi di bulan suci Ramadan, sering-sering orang. Ya karena pahalanya. Nah, ibadah seperti ini nih jangan dilakukan hanya Ramadan saja. Bahkan dikatakan jangan sampai la takun abidar Ramadan, jangan sampai engkau menjadi hamba-hamba penyembah Ramadan saja. Artinya begitu datang Ramadan engkau baik sekali, engkau soleh sekali atau soleha sekali. Di luar Ramadan engkau kembali kepada habitat yang awalnya. Tidak ada perubahan. Oh, maka rugilah sia-sia puasa kita. Ya, karena Allah menginginkan kita selama bulan suci Ramadan belajar hingga akhir hayat kita berbuat kebaikan sampai datang kematian kita. Nah, jadi yang ketiga mut'imut ta'am, memberi makan orang-orang yang lapar. Karena kita tidak tahu. Ya, walaupun seorang itu fasik, pendosa, itu suatu hari Nabi Allah Yahya bin Zakaria bertanya kepada iblis. Ya Nabi kan bisa aja ngobrol sama iblis ya. Ya iblis, siapa manusia yang paling engkau benci dan siapa manusia yang paling engkau senangi? Lalu kata iblis, manusia yang paling aku senangi adalah manusia yang yang kikir, yang pelit. Itu manusia yang paling aku cintai. Jadi orang-orang yang pelit, bakhil, kikir, itu dicintai sama iblis, disenangin. Nabi Yahya bertanya, kenapa? Kok bisa engkau cinta kepada dia? Karena dia telah memudahkan tugasku. Jadi kalau udah orang kikir itu udah pasti dah susah diajak kebaikan. Ada aja alasan. Diajak nyumbang masjid, dia bilang udah. Ya, dibilang mau diajak santun anak yatim, dia bilang ya banyak kebutuhan. Ya, sehingga iblis enak tenang udah. Ya, nggak perlu ngerisuin niat-niat dia udah. Lalu siapa orang yang engkau benci? Gitu. Ya, siapa orang yang kau benci? Orang yang aku benci adalah orang yang dermawan, yang suka kasih makan orang. Ya, orang yang dermawan dan orang yang suka memberi makan orang. Itu manusia yang paling aku benci. Kenapa? Karena orang yang suka memberi makan itu kepada orang, aku takut saat Allah melihat kebaikan orang itu, ya Allah mengampunkan semua dosa-dosanya. Ya karena kebaikan memberi makan itu Allah tidak melihat siapa yang berbuat, orang fasik, orang banyak dosa atau orang banyak soleh. Selama dia itu berbuat kebaikan, itu Allah cinta. Ya, tidak lihat dosanya. Apalagi memberi makan. Ya, pernah di zaman Nabi Allah Dawud alaihissalam. Ya, di zaman Nabi Allah Dawud alaihissalam, ada malaikat Israel datang kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam. Ya Dawud, pemuda ini umurnya 6 hari lagi mati. Ya, pemuda yang mana? Yang itu tuh. Yang lagi ngantuk, Nah, itu pemuda itu yang lagi ngantuk. 6 hari lagi mati. Karena siapa? Kata malaikat Israel ya. Kemudian Nabi Allah Daud, dijaga tuh pemuda itu. Jangan sampai dia mati dalam keadaan aku tidak melihatnya. Takut matinya dalam keadaan suul khatimah. Nasallallahu alaihi wasallam. Hari pertama disamperin gitu. Kamu gimana hari ini, berbuat dosa enggak? Enggak. Ibadah enggak? Ibadah. Alhamdulillah. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima ketemu anak muda. Besok kamu jangan kemana-mana ya. Besok kamu di rumah saya dan jangan kemana-mana. Ada apa Daud? Udah pokoknya ikut aja nurut. Jangan kemana-mana udah. Ya, esok hari ke-6 dia datang situ rumahnya. Ya, dia main di rumah Nabi Daud. Ya, dia melakukan apa yang dia bisa lakukan dari pagi, siang, malam, sampai ketemu paginya lagi. Loh, kok ini nggak mati? Itu katanya hari ke-6 dia akan mati. Berlangsung sampai hari ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, sampai 1 bulan ini nggak mati. Datanglah malaikat Israel kepada Nabi Daud.
Ya, lalu kepada Nabi Daud. Nabi Daud berkata, "Ya Israel, engkau katakan pemuda ini akan mati." Tapi ternyata pemuda ini nggak mati gitu. Justru sekarang umurnya masih ada, masih hidup. Lalu apa yang dikatakan oleh mereka di Israel? Ya, sebetulnya hari yang ke-6 dia harus aku cabut nyawanya. Namun tiba-tiba saat dia keluar dari rumahnya, dia bersedekah memberi makan seorang fakir yang duduk meminta dan diberikan dia makanan. Makanannya untuk dia. Ya, sehingga dengan dia memberikan makanan itu Allah perintahkan melalui Jibril untuk memanjangkan umur orang ini 10 kali lipat. Yang tadinya 6 hari lagi menjadi 60 tahun lagi. Allahu Akbar. Luar biasa ini kehebatan bersedekah memberi makan gitu ya. Bahkan dikatakan dalam hadis tadkhulul jannata bisalam. Orang yang suka memberi makan itu udah dipastikan akan masuk surga dengan selamat. Subhanallah. Ya, walaupun dia itu pendosa, ini yang ditakutkan iblis gitu. Ya, orang yang suka memberi makanan. Jadi bersyukurlah teman-teman yang suka traktir itu ya, awal bulan gitu traktir temen gitu. Ya, maka pahalanya luar biasa, sangat besar. Ya, sangat besar. Nah, bulan Ramadan pun demikian. Ya, Allah berikan makan mereka berbuka puasa walaupun hanya seteguk air. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW sabdakan, "Ittaqun nar wala bisyaqqit tamr." Hati-hati kamu, bentengi dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Artinya sedekah itu bisa menyelamatkan seseorang dari murkanya Allah. Inna sadaqata tudfi'u ghadabat jabbar katanya. Sedekah itu bisa mematikan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang suka memberi makan fakir miskin, terutama keluarga kita, ya, harus yang diutamakan adalah keluarga kita, kerabat kita. Jangan sampai kita berbuat baik kepada orang lain, namun kepada keluarga sendiri, kan biasanya permusuhan, pertikaian itu adanya dari keluarga. Nah, yang sering di keluarga. Beri makan mereka, bantu saudara kita di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, shaim fi Ramadan. Yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Ya. Nah, ini empat golongan hamba, 4 macam manusia ya, yang dirindukan oleh surganya Allah. Dan semua saat ini kita sedang berusaha untuk melaksanakan, menerapkannya di bulan suci Ramadan. Maka harapan kita, apa yang kita lakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, jangan terhenti hanya di bulan suci Ramadan saja. Tapi berlanjut sampai akhir hayat kita, sampai wafat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga kamu sampai datang kepada kematian. Ya, orang yang membaca Al-Quran, lihat bagaimana ayah bunda sudah mulai membaca Al-Quran ya dari awal Ramadan. Pasti saya baik sangka, saya pastikan ayah bunda yang menyaksikan tayangan ini, saya pastikan pasti tidak meninggalkan Al-Quran dari awal Ramadan. Walaupun sesibuk apapun, pasti ayah bunda pasti menyempatkan walaupun 1 ayat, yakin. Nah, seperti inilah yang Allah inginkan sampai mati kita. Di luar Ramadan, sesibuk apapun, selelah apapun kita, baca Al-Quran. Ya, iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Nanti di hari kiamat, ya, Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepadamu. Bahkan dikatakan oleh guru-guru kita ini, para salihin, kalau kita ini dalam keadaan hajat, dalam keadaan kesulitan apapun, ya, bawa kegundahan, kegelisahan kita, hajat kita dengan membaca Al-Quran, doa, maka akan dikabulkan semuanya. Ya, kita lagi kejepit, pengen bayar hutang, ya, atau kejepit, pengen bayar cicilan, nggak kesana sini, nggak ada jalan keluar. Ya, buka Al-Quran, baca Al-Quran, maka akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan. Ada hebatnya Al-Quran. Bahkan Al-Quran tudfi narul ladha. Al-Quran itu bisa mematikan panasnya api neraka. Bagi orang yang berbiasa membaca Al-Quran, ya, maka Al-Quran bisa terpadamkan dengan apa? Dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Ya, maka paksakan. Selagi kita berada di bulan keberkahan, bulan kebaikan, maka jangan sampai kita sia-siakan. Dan teruskan 4 poin ini sampai kita datang kematian.
kematian kita. Nah, ini keistimewaan di bulan suci Ramadan. Namun ayah bunda, selain 4 orang yang dirindukan surga tadi, ternyata ada 4 orang juga yang tidak akan mendapatkan apapun, bahkan tidak sama sekali dirindukan oleh surga selama bulan suci Ramadan dan seterusnya. Ya, Ramadan masuk, dia berpuasa dari awal bulan sampai hari ini, dia sahur, dia menjaga semua, dia baca Quran, dia memberi makan, dia menjaga lisan, dia berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari pahala-pahala yang Allah janjikan tersebut. Yaitu siapa mereka? 4 orang ini, hati-hati. Jangan sampai kita ternyata ada di dalamnya. Yang pertama adalah qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka orang yang memutuskan tali silaturahmi, dia tidak akan sama sekali menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga oleh Allah. Ya, jangankan dirindukan oleh surga, pahala amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan nol sama sekali, nggak dapat apa-apa. Ya, bahkan dikatakan qati'ur rahim mal'unun. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi itu dilaknat oleh Allah, wa in mata fi jawfil Ka'bah. Walaupun dia matinya di dalam Ka'bah. Allah. Sebuah kemuliaan jika kita ini orang-orang yang cinta Allah, yang sedang belajar untuk jadi orang baik, orang soleh, sebuah kemuliaan kalau bisa mati di dalam Ka'bah. Mati di dalam Ka'bah, luar biasa. Ya. Nah, orang-orang yang memutuskan silaturahmi itu dilaknat oleh Allah walaupun dia itu mati di dalam Ka'bah. Gitu. Nggak ada bedanya, gitu. Tidak sama sekali mendapatkan apa yang Allah janjikan. Hati-hati dengan qati'ur. Bahkan qati'ur rahim itu bisa menyebabkan turunnya bala, musibah, gitu, di tengah-tengah gaum. Ya, di mana ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka dia adalah orang-orang yang diturunkan di dalamnya al-bala. Yang kedua, di antara orang-orang yang tidak akan mendapatkan kerinduan dari surga dan tidak mendapatkan fadilah keutamaan di bulan suci Ramadan adalah aqud lil walidaih. Orang yang durhaka sama ayah ibunya, durhaka sama mertuanya. Ya, banyak di akhir-akhir zaman ini menyimpulkan makna durhaka itu hanya sekedar berani sama orang tua, ya, melotot, membantah, gitu, atau melawannya, itu yang dinamakan durhaka. Ternyata tidak hanya itu. Ya, menyakiti perasaan orang tua itu juga termasuk durhaka. Satu contoh yang sering terjadi, yang kita terkadang tidak sadar, saat kita pergi bersama istri kita, bersama anak-anak kita, berapa sering kita melupakan orang tua kita. Ya, kita lebaran, mengajak anak-anak kita, membelikan pakaian yang indah-indah, yang mereka suka, yang mereka mau. Tapi terkadang kita lupa dengan orang tua kita. Kita hanya sekedar memberikan uang seberapa, yang seolah-olah itu sudah cukup. Tidak. Ya, berapa sering kita pergi keluar dengan anak-anak, makan ini, makan itu. Ya, kita keluar dengan istri, dengan anak kita, ya, makan yang mewah-mewah gitu. Ya, lalu kita lupa kepada orang tua kita. Nah, hati-hati. Ya, jangan sampai kita melukai hati orang tua kita. Maka jika ada saat ini di bulan suci Ramadan ini teringat kita pernah berbuat salah kepada orang tua kita, atau teringat kita telah memutuskan tali silaturahmi dengan saudara kita atau siapapun, maka segera minta maafnya. Segera minta ridhonya. Mengapa? Agar pahala yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan ini kita dapatkan, kita raih, gitu. Karena ini momen yang luar biasa. Ya, jadi yang pertama adalah orang yang qati'ur rahim, dan yang kedua adalah aqul walidain. Yang ketiga mudbil khamr, yaitu orang-orang yang pecandu narkoba.
Gitu. Orang-orang yang pecandu narkoba atau orang-orang yang menyimpan jual beli narkoba, hati-hati. Nggak apapun bentuknya. Ya, semisal obat-obatan pun misalnya, ada orang ini belakangan ini, bahkan dari dulu ya, bukan belakangan saja, ya, yang dia merasa bahwa minuman alkohol ini bisa membuatkan dia sehat, menambahkan stamina, sehingga bagi dia adalah obat. Ya, bagi dia ada stamina. Ya, padahal di dalamnya ada alkohol dan lain sebagainya. Lalu dia meminumnya seolah-olah dia halal karena obat lah. Tidak, hati-hati. Ya, semua hal-hal yang memabukkan itu haram hukumnya. Kullu muskirin haramun, goliluhu wa kathiru. Setiap hal yang memabukkan itu diharamkan oleh Allah, banyak atau sedikit. Dan Allah tidak pernah menciptakan satu obat kesembuhan yang terbuat dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi mustahil kalau ada orang yang mengatakan bahwa jenis minuman ini adalah stamina, kesehatan buat kita. Ya, kalau boleh saya sebutkan dulu ya, di zaman-zaman kami masih anak-anak tuh suka ngeliat tuh jamu cap jenggot, jamu orang tua, cap jenggot gitu. Itu dijadikan oleh mereka sebagai obat-obat stamina, penguat. Ya, bikin kita seger begitu. Sehingga mereka berasumsi, berpikiran bahwa ini adalah obat sebagaimana obat yang lain. Tidak. Ya, tetap itu diharapkan. Nah, orang-orang yang tidak putus dengan minuman seperti ini, ya, dia selalu minum-minum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengkonsumsi obat-obatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, mereka tidak akan mendapatkan kehebatan bulan suci Ramadan. Mereka tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan Ramadan. Bahkan dia tidak akan pernah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-musyahin. Orang yang kemana-mana membawa kebencian, kedendam kepada orang lain. Ya, dia selalu mempunyai hati yang selalu benci sama orang. Ngelihat orang tuh kayaknya udah nggak bener aja. Ada orang begitu tuh sifatnya tuh. Jadi ngelihat orang tuh semuanya kayaknya salah. Seolah-olah hanya dia yang paling benar. Ya, kemana-mana kebencian, menyimpan kebencian. Wah, ini hati-hati. Ya, maka kata kita punya guru, ya, walaupun dia menjumpai 1000 Ramadan, walaupun dia hidupnya menjumpai 1000 Ramadan, dia tidak akan mendapatkan keistimewaan Ramadan, yaitu orang-orang yang ada di dalam hatinya selama bulan suci Ramadan kebencian kepada saudaranya, ada iri, dengki, hasud kepada saudaranya, membawa api permusuhan di mana-mana. Ya, nggak seneng sama teman, ada aja buruk sangka sama teman, ini luar biasa. Maka hati-hati bulan suci Ramadan. Ya, jaga hati kita, jaga perasaan kita, jangan sampai meremehkan orang, jangan sampai benci kepada orang gitu, jangan sampai mencaci orang gitu. Tapi sebaliknya, maafkan bulan suci Ramadan dan seterusnya, jadilah hamba pemaaf. Ya, hamba pemaaf, sebagaimana yang pernah terjadi di salah satu ulama terkenal di Hadramut, Abi Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gitu. Seorang ulama yang luar biasa, yang tawadhu, alim dan ahli ibadah. Ya, beliau suatu hari selesai beliau berdakwah, ya, turun dia dari majelisnya, keluar, dicaci oleh orang-orang. Dicaci, dimarahin, wah, dihardik, difitnah dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad ini, Syekh Muhammad bin Abdul Haddar ini, beliau diam, gitu. Sehingga setelah selesai, sudah. Ya, begitu sampai di rumahnya, beliau langsung berteriak, "Musamih ya Allah, musamih ya Rabb, ya Allah. Aku telah ampunkan dosa orang yang mencaciku, ya Allah. Aku ampunkan dosa orang yang mencaciku, ya Allah. Aku ampunkan dosa mereka." Lalu menangis. Syekh Muhammad bin Abdullah Haddar menangis. Sehingga anak-anaknya bertanya, "Wahai ayah, apa yang membuat engkau menangis?" "Duhai anakku, aku menangis sedih karena aku tidak bisa memaafkan orang yang mencaciku seketika itu juga. Karena itu aku butuh waktu proses untuk menata hatiku.
agar bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepadaku. Al-Imam Hasan Al-Basri saat datang kepada mereka, kepada Imam Hasan, orang-orang yang mengatakan, ya Imam, engkau telah digibahi oleh seseorang gitu. Ya, orang kampung pada gibah, orang kamu digibahi begini, katanya kamu begini. Lalu Imam Hasan Basri masuk ke dalam rumahnya dan dia ambil setumpuk gandum atau semisalnya makanan, roti dan sebagainya. Kalau dia bilang, wahai fulan, berikan ini roti ini atau gandum ini kepada orang yang telah menggibahi aku, yang telah membicarakan aibku. Katanya, wahai Imam, engkau ini digibahin, engkau dizalimi gitu. Mengapa engkau memberikan hadiah? Kata Imam Hasan Basri, iya. Karena pada hakikatnya saat dia membicarakan aibku, maka dia telah memberikan kebaikannya kepadaku dan mengambil dosaku untuknya. Nah, begitulah para orang-orang soleh terdahulu itu. Bagaimana dia itu tidak ada kebencian kepada orang. Walaupun nyata-nyata orang itu menyakiti kita, menyakiti dirinya, mereka tidak mau sama sekali menyimpan dendam di dalam hatinya. Mereka yang dikatakan oleh Rasul, saat Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man afdalun nas? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling afdal, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab dalam hadis yang cukup panjang, dia bilang, at-taqiyun naqi. Orang yang paling afdal, manusia yang paling afdal di muka bumi ini adalah manusia yang bertakwa kepada Allah dan hatinya bersih. Ayah bunda, sahabat magnet rezeki, karena hanya golbun salim, an-naqi, golbun salim, hati yang bersih, itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal apapun, ya, puasa kita, ibadah kita, zakat kita, tarawih kita, tilawatul Quran kita, apapun semuanya yang kita lakukan, tilawah kita semuanya, itu tidak akan ada bermanfaat kalau hati ini masih musyahin, masih membawa kebencian, masih membawa dendam, emosi, iri, dengki, hasud kepada saudara muslim kita. Tapi sebaliknya, jadilah orang yang pemaaf. Jangan pernah menyimpan emosi dalam hati kita. Ya, sebagai penutup kisah di mana Rasulullah duduk bersama sahabat, lalu dikata, wahai sahabatku, akan masuk, datang kepada kita seorang penduduk surga. Ternyata setelah dilihat seorang badui, orang gunung, bagaimana kita lihat penampilan orang gunung yang tidak meyakinkan, mukanya basah, kumel bajunya, ya, jenggotnya tidak beraturan, datang ke masjid. Hari kedua begitu, akan datang masuk orang ahli surga. Ternyata orang gunung lagi, itu orang badui. Yang ketiga kalinya begitu lagi, akan masuk seorang ahli surga. Ternyata orang badui lagi yang datang. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab penasaran. Singkat cerita ditanya, apa yang menjadikan engkau mendapatkan keistimewaan sebagai ahli surga, kata Rasul. Lalu dia bilang, ya Umar, aku tidak mempunyai amalan apapun, kecuali aku itu hanya selalu memaafkan semua kesalahan saudara-saudaraku. Setiap kali aku mau tidur, aku selalu berikrar, ya Allah, aku telah memaafkan dosa teman-temanku yang berbuat zalim, yang bergibah, yang mencaci, dan lain sebagainya kepadaku. Aku telah memaafkan. Ya, itulah amalan-amalan mereka, orang-orang agar bersihnya hati. Maka jadikan Ramadan ini saat-saat kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan ya dalam pertemuan kita beberapa lalu bahwa puasa ini khusus spesial, ibadah yang dilakukan seorang hamba hanya untuk Allah dan hanya Allah yang membalasnya. Ya, puasa kita tidak ada yang tahu kadar, kimahnya, harganya, kualitasnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak tahu. Maka hakikatnya puasa ini berarti kita sedang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba-hamba yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pelajaran yang ada di bulan suci Ramadan, kebaikan amal, jangan terputus hanya sampai di bulan suci Ramadan. Teruskan amal-amal kita, teruskan pesantren Ramadan ini, teruskan ajaran Allah, didikan Allah ini hingga akhir hayat kita semuanya. Mati dalam keadaan qalbun salim, hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, pemirsa, sahabat Magnet Rezeki, semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan tempat di hati kita, dalam ingatan kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Sehingga keluar dari Ramadan ini betul-betul kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, hamba-hamba Allah yang bersih hingga akhir hayat kita. Ya, dan sebagai penutup,
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sempurnakan ibadah puasa kita. Segala kekurangan-kekurangan dari puasa kita dari awal bulan hingga saat ini semoga disempurnakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dijanjikan oleh Allah, al-rahmah, maghfirah, idkun minan nar, bisa kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita akhiri, kita sama-sama membaca niat untuk menjalankan puasa di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya Allah, aku berniat untuk berpuasa bulan ini, bulan suci Ramadan, di bulan ini, di tahun ini, fardu karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dedek, sahur. Bangun. Ayo bangun. Mama, Dede udah bangun. Terima kasih. Alhamdulillah. Sahur. Sahur. Sahur.